Papa, apa kabar saudara-saudara? Wah, senang ketemu lagi di Hope in Crisis ini, di mana malam hari ini kita memilih tema yang cukup serius, yaitu handling stress. Ya, bagaimana kita berurusan dengan stres dalam kehidupan kita. Ya, harus diakui sekarang ini, percaya atau tidak, banyak sekali orang dalam kondisi tertekan. Ya, mereka under big stress. Secara khusus di masa pandemi ini, stres. Ya, kami yang ada di Melbourne sekarang ini, kalau tidak kuat-kuat, stres. Ya, kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengizinkan pikiran saudara dikuasai oleh Tuhan, bisa stres. Bayangkan di Melbourne sekarang ini kita masuk lockdown ke-6. Jadi kita menjadi kayak the most lockdown city in the world. Ya, sudah lebih dari 200 hari sudah kita ada dalam kondisi lockdown. Nah, jadi malam hari ini kita ingin membahas hal tersebut. Saya mempercayai bahwa Alkitab penuh dengan kebenaran yang berhubungan dengan stres, dan tentu kita bisa melihatnya, dan kemudian kita bisa belajar di dalamnya untuk kemudian bagaimana kita bisa keluar dari stres. Kita bisa managing stres. Nah, orang bisa stres karena apa aja. Kalau orang bertanya tentang apa yang menjadi penyebab stres, ya apa aja, ya name it. Saudara bisa mengalami stres karena pekerjaan yang baru, berhadapan dengan hal yang baru, stres. Ya, saudara kemudian mengalami broken dream, stres. Atau saudara memiliki perhitungan terhadap apa yang saudara hadapi. Saudara hitung bahwa yang di dalam saudara lebih kurang dari apa yang saudara bakal hadapi. Saudara stres. Ya. Persiapan saudara tidak mumpuni untuk apa yang saudara bakal hadapi. Saudara tertekan. Nah, orang bisa stres. Mengalami stres itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di Alkitab ada banyak level stres. Misalnya, kalau saudara baca di Alkitab, misalnya di Mazmur 103 misalnya, ya, itu kalau saudara baca, di situ berkali-kali dia mempertanyakan itu, ya, mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Itu ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan dia mengampuni dosamu. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Itu dia mengatakan hal tersebut. Ya, jangan tertekan. Ya, itu bisa terjadi. Jadi orang bisa mengalami keadaan tertekan. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan seterusnya. Kita beritahukan buat kita. Jadi malam hari ini kita akan membicarakan hal-hal tersebut, dan tentunya saudara bisa memberikan pertanyaan di kolom chat, atau saudara mau DM saya boleh, atau saudara mau kontak saya juga boleh. Kita bisa berdiskusikan ini. Nah, malam hari ini saya mau membahas ini secara biblical point of view, bagaimana kita bisa managing our stress. Nah, apa itu stress? Ya. Di Alkitab, Yesus pernah ada dalam keadaan stres yang sangat berat. Ya. Sampai Injil menuliskan bahwa keringatnya sampai mengeluarkan darah. Dia berdoa dan keringatnya mengeluarkan darah. Wah, itu stres luar biasa. Nah, itu waktu dia berdoa, dia bergumul di satu tempat yang namanya Getsemani. Nah, Getsemani aja namanya udah tertekan banget. Tempat pemerasan zaitun. Ya, Getsemani itu adalah tempat pemerasan zaitun. Jadi ya, di situ dia begitu tertekan. Tapi dia menang dalam tekanan itu
Hanya dengan berdoa-doa yang sederhana itu yang kita tahu. Ya mungkin dengar doanya kelihatan sederhana, tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Ya, 3 kali dia mendoakan hal itu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi salah satu penyebab stres yang utama adalah clashing will antara our will and the will of God. Ya, kita punya kehendak, ya itu mengalami. Makanya waktu kita mengikut Tuhan, dari awal udah diberitahu buat kita bahwa supaya saudara nggak stres ke depan, saudara harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, supaya kehendakmu tidak bikin susah saudara. Karena terbanyak kita keinginan-keinginan kita yang menyebabkan kita stres sendiri. Ketika keinginan kita dan kehendak kita bertabrakan dengan kehendak Allah. Nah, di Getsemani kita melihat bahwa salah satu penyebab orang stres karena terjadi tabrakan antara kehendaknya, kehendak pribadi dan kehendak Allah. Tapi Yesus sebagai manusia pada waktu itu memberitahukan jalan keluarnya. Bahwa dia menyerahkan seluruhnya. Dia beritahu permohonannya, dia beritahu keinginannya, tapi dia berkata bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu ya Tuhan. Wah, jadi itu udah menurut saya adalah hal yang luar biasa keren, yang luar biasa powerful. Jadi gini, Yesus dalam keadaan tertekan, dan dia dalam keadaan tertekan yang luar biasa. Jadi kalau orang mau tanya dia tidak mengerti keadaan orang tertekan sekarang, saudara keliru besar. Ya, karena Yesus telah mengalami tekanan yang luar biasa sampai disalib, dia mati tergantung di atas kayu salib. Kematian yang begitu menekan. Sehingga orang yang di sekitarnya aja tertekannya luar biasa. Nah, saya harus katakan kepada saudara bahwa Yesus mengalami itu semuanya. Dan tentu dia bisa menolong kita untuk mengerti. Dia sekarang telah menjadi imam besar yang telah merasakan seluruh keadaan kita. Makanya dia pasti akan sanggup menolong kita dari tekanan-tekanan atau stres-stres yang datang dalam kehidupan kita. Jadi di Alkitab kata stres itu mungkin lebih cocok saya menggunakan sebuah kata yang saya kasih padanannya, sebuah kata yang penting. Kata itu adalah khawatir. Ya. Kata khawatir. Jangan kamu khawatir. Itu ya, kata khawatir itu datang dulu baru sakit mah datang. Itu datang dulu baru kecemasan datang, dan kemudian sakit kepala datang, dan seterusnya datang. Nah, khawatir inilah yang Yesus berkata jangan. Dia larang orang khawatir. Dia bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir tentang kebutuhan, jangan khawatir tentang masa depan, jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang apapun juga. Itu jelas. Ya, Yesus bilang itu. Saudara mau tahu ayatnya, saudara harus membacanya di dalam Matius pasal 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. Secara penuh dia memberitahukan kepada kita tentang kata jangan khawatir. Kita bakal ke situ nanti sebentar untuk membahas beberapa jalan keluar mengenai hal tersebut. Tapi yang sekarang kita ingin bahas adalah stres. Ya, nanti kita akan hubungkan kedua hal ini. Oke. Apa penyebab stres? Terbanyak penyebab stres itu yang pertama untuk orang percaya, untuk kita orang percaya. Penyebab stres yang terbesar sebenarnya ditulis di Alkitab, secara khusus di kitab Mazmur 32. Penyebab stres yang paling besar itu adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diakui itu membawa tekanan buat kita. Jadi dosa yang tidak diakui. Mazmur 32 tulis itu. Kalau sudah baca ayatnya ketiga sampai ayatnya yang kelima, sudah akan mendapatkan ide itu. Alkitab bilang, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku
dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Itu. Kalau orang tidak mengakui dosanya, dia dalam keadaan tertekan. Dan pemazmur Daud di sini memberitahukan bahwa tangannya yang menekan. Ya, itu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu sebab siang malam tanganmu menekan aku. Jadi keadaannya sangat tertekan. So, sin, dosa, pelanggaran yang tidak diakui akan memberikan tekanan tersendiri buat kita. Kita sedang hidup di zaman di mana orang mulai menganggap dosa bukan masalah lagi. Yang penting orang jadi senang dan jadi nyaman, dosa nggak penting lagi menurut mereka. Nggak perlu diakui, ya udah nggak apa-apa, ngapain harus sadar dosa lebih banyak ya. Ya kita harus mengerti keberimbangan bahwa Roh Kudus datang membawa kesadaran akan dosa, tapi dia juga membawa kesadaran akan kebenaran. Dua-duanya harus berimbang. Kalau saudara berbuat salah, jangan merasa diri benar, harus diakui. Dan itu jelas jika kita mengaku dosa kita, Tuhan selalu setia dan adil. Jadi jangan memilih jalan tidak mau mengakui, akui ya. Akui kesalahan, akui apa yang kita buat. Makanya kalau saudara baca di ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi diakui, dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi jelas, kalau itu penyebab stresnya karena dosa yang tidak diakui, ya akui. Jangan bikin susah. Ya, akui. Lepasin. Siapa sih yang gak berbuat salah? Saya berbuat salah. Banyak kita berbuat salah. Dan ya kita akui. Kalau salah akui. Ya, tidak perlu membela diri. Kita tidak perlu merasa benar. Ya, kita sudah mengerti bahwa orang yang merasa benar selalu berjalan di jalan yang salah. Jadi kita tidak perlu merasa benar. Kita akui. Kita datang pada Tuhan. Kita izinkan tekanan-tekanan itu diambil dari kita. Ya, itu hal yang terjadi. Tapi tekanan yang kedua terbanyak terjadi karena sederhana sih sebenarnya. Tekanan yang banyak terjadi adalah karena ketidakpercayaan. Itu benar. Kita jadi stres karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita jadi stres sendiri karena kita mau handling semuanya dengan kekuatan kita. Ya, kita tidak percaya kepada Tuhan sehingga kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita tertekan karena hal itu. Ya, terbanyak adalah karena ketidakpercayaan kita. Kata ketidakpercayaan itu biasanya didahului dengan keraguan. Keraguan itu yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan atas penyediaan Allah. Makanya kita khawatir. Kita khawatir tentang kebutuhan kita. Kita khawatir tentang kebutuhan sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Kita khawatir tentang semua kebutuhan kita. Kita khawatir tentang masa depan kita. Kita khawatir. Kita tidak mempercayai Tuhan. Jadi kekhawatiran adalah salah satu bentuk stres tersendiri. Nah, tentu kalau ini stres datang kepada kita, waktu kita khawatir anak kita jadi apa, kita khawatir diri kita khawatir setelah pandemi bagaimana, kita khawatir kalau ini menimpa kita bagaimana, kita khawatir apa saja. Kita khawatir. Khawatir itu adalah bentuk kepercayaan negatif terhadap apa saja yang sedang datang dalam kehidupan kita. Ya, itu jelas. Itu membuat kita berpikir sangat terbatas. Ya, membuat kita berpikir sangat terbatas. Kita tercekik sebab arti khawatir itu, kalau sudah baca di Filipi pasal 4 atau hampir semua kata khawatir sih. Itu datang dari bahasa Yunaninya merimnao ya. Merimnao itu artinya sebenarnya adalah saudara ditarik dengan cara berlawanan, ditarik ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Jadi orang khawatir tuh mengalami pecahnya jiwanya menjadi pecah. Personalitinya pecah, ditarik ke sana dan ditarik kemari. Dia nggak tahu mau seperti apa.
hidupnya berantakan, hidupnya ketarik kemana-mana. Dia nggak bisa tenang. Makanya ketika orang mulai khawatir, stres mulai tinggi. Dan kemudian kita tahu, stres pertama menyerang apa saudara? Menyerang pikiran. Nah, kalau dia masih menyerang pikiran, itu kalau saudara bisa atasi dari situ, saudara oke. Tapi kalau sudah bukan cuma menyerang pikiran, dia udah mulai menguasai mentalitas, your mentality becomes stressful, berarti perasaan saudara mulai tertekan, tidurnya sudah tidak mulai nyenyak, jiwa mulai nggak sejahtera, restless, merasa nggak nyaman, dan seterusnya. Itu sudah bukan cuma stres pikiran lagi, sekarang udah stres mentalitas. Biasanya kalau sampai stres mentalitas, perasaan sudah terbawa di dalamnya, dan mulai diikuti dengan stres fisik. Kita mulai rasa badan kita gatal-gatal, kepala mulai pusing, tekanan darah mulai naik, asam lambung mulai muncul. Akhirnya kemudian semua itu dapat diikuti dengan segala bentuk penyakit yang lain. Bahkan saya mendengar pemaparan, dan itu sudah merupakan penelitian, bahwa penyebab kebanyakan penyakit karena stres itu. Stres di pemikiran dan kemudian menguasai kepada keseluruhannya. Jadi memang nggak ada hal yang kita bisa anggap remeh aja. Kalau kemudian kita sedang berhadapan dengan dengan stres, ya. Kalau kita berhadapan dengan stres, kita tidak boleh anggap biasa saja. Nah, sebab kalau memang kita tahu penyebabnya adalah karena ketidakpercayaan, dan itu saya harus katakan bahwa pada sisi itu saudara juga harus tahu bahwa pada sisi ketidakpercayaan ini saudara perlu membenahi banyak hal. Saudara harus membereskan prioritas iman saudara. Nah, prioritas iman ini yang penting buat kita. Mengapa saya introduce kata prioritas iman ini? Sebab disinilah saudara perlu sekali untuk membuat pikiran saudara dikuasai oleh iman saudara, dan tidak dikuasai oleh situasi yang menekan saudara, atau tidak dikuasai dengan pemikiran yang menekan saudara. Makanya kita harus melatih pikiran-pikiran iman di dalamnya, melatih hal-hal itu. Kita bisa saja membahasnya nanti. Tapi itu penyebab yang berikut itu jelas bahwa ada hal tersebut. Ketidakpercayaan di mana saudara ditarik ke berbagai itu. Bahkan kata stres itu sendiri itu punya dalam bahasa Inggris kuno, ya. Saya baca di suatu tafsiran dibilang punya pengertian saudara dicekik itu, ya, choke. Saudara dicekik. Kalau saudara dicekik, saudara tidak bisa bernafas. Makanya ada banyak orang dalam keadaan stressful, dalam keadaan khawatir itu ya tercekik. Seperti keadaannya tercekik dan dia tidak bisa lepas. Dalam keadaan seperti itu dia tidak bisa bikin apa-apa, ya. Nah, itu situasi yang tentunya tidak menyenangkan buat kita dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kita harus akui bahwa kalau itu adalah masalah ketidakpercayaan, dan saudara harus kembali kepada apa yang saya sebut tadi, prioritas iman saudara perlu diperbaiki. Nah, sekarang penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga bahwa tadi dosa, terus kemudian ketidakpercayaan, itu semua berentetan sih. Yang ketiga adalah karena serangan dari kerajaan kegelapan. Itu jelas. Di dalam Mazmur 61 ayat 3 dibilang Tuhan memberikan kepada kita jubah pujian instead the spirit of heaviness. Dia memberikan kepada kita jubah pujian sebagai ganti roh yang tertekan. Sebagai ganti itu kain kabung itu. Tapi sebenarnya punya arti adalah give us a garment of praise instead the spirit of heaviness. Jadi ada spirit of heaviness. Ada roh yang berat menekan saudara. Dan itu bisa terjadi. Ya, kalau ada yang berkata, oh gue gak percaya ada yang gitu-gitu. Saudara kenal saya bukan tipe orang yang semuanya kita rohkan. Tapi di Alkitab ditulis ada itu. Roh yang menekan. Roh itu kalau datang dia menekan saudara, ya saudara akan merasa sangat berat dan terbeban. Dan itu
di Alkitab ditulis ada ya, seperti yang saya bilang di Yesaya 61 ayat yang ketiga, di Roh Tuhan Allah ada pada aku karena dia telah mengurapi aku. Kalau sudah baca ayat yang ketiga, dia memberikan kepada kita jubah pujian sebagai ganti kain kabung dan itu. Tapi ya terjemahan bilang jubah pujian sebagai ganti roh yang menekan kita. Ada di dalam pelayanan di Alkitab ada itu, di udara datang menekan saudara. So itu ada. Nah kalau itu saudara perlu lawan, itu jangan izinkan ya. Tentu itu lewat puji-pujian kan, garment of praise instead. Jadi ya kadang-kadang harus memuji Tuhan untuk membungkamkan lawan kita. Bahkan itu dibilang pada mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan lawan-lawan kita. Nah biasanya kalau sudah roh menekan itu ada tuduhan-tuduhan yang datang. I don't know, saya cuma mau cerita aja. Pertama ketika orang mulai ada pandemi ini, orang kemudian masuk lockdown, kemudian kita dengar orang dekat itu meninggal. Tiba-tiba di pikiran saya juga berkata, kamu juga bakal mati loh. Tiba-tiba datang, dari mana datangnya itu? Oh enggak, itu cuma pikir. Enggak. Itu datang from the other world. Datang dari tekanan roh jahat, kasih tahu saudara bahwa hey, kamu bakal mati oleh karena ini. Enggak. Ya. Dan kita sedang berhadapan dengan hal tersebut. Sebab tekanan-tekanan itu datang buat kita. Tekan kita. Jadi ada stres karena hal tersebut. Ya. Mungkin orang berkata, enggak semuanya bisa dijelaskan secara kejiwaan. Oh, ada titik itu, ada orang kerasukan setan, ada orang dikuasai dan stresnya luar biasa ya. Masih ingat orang yang di Gadara itu, itu stres banget itu, dia malah tore-tore dirinya dengan tembikar ya, itu stressful banget. Jadi ada stres yang seperti itu penyebab stres yang terjadi gitu ya. Nah, saya tidak mau habiskan waktu untuk membahas penyebab stres dan banyak hal yang lain. Saya ingin bercerita kepada saudara, how can we manage stres yang datang ya. Stres yang datang apa aja. Datang dalam kehidupan saudara, apakah itu pekerjaan baru, saudara sedang mengalami itu. Nah, sebab yang keempat yang saya mau beritahu, stres yang keempat setelah yang pertama tadi dosa, yang kedua adalah ketidakpercayaan, yang ketiga adalah tekanan dari roh jahat. Tapi yang keempat ini adalah hal yang paling umum. Stres terjadi karena broken relationship. Karena terjadi broken relationship atau relationship yang gak sehat, toxic relationship, broken relationship, yang model begitu. Itu create stress yang luar biasa. Itu ada ya. Jadi orang bisa mengalami hal tersebut ya karena broken relationship ya. Setahu saya kalau saya punya masalah dengan orang, saya stres, saudara. To be honest, I stress. Kalau saya punya masalah dengan istri saya stres. Kalau saya punya masalah dengan anak-anak saya stres ya. Saya stres. Nah, saya dapat ngebayangin misalnya kayak perceraian. Saya tidak menuduh orang yang bercerai, putus hubungan, anak lari tinggalin rumah, anak yang kemudian memberontak terhadap orang tua, attacking their parents, dan atau sebaliknya. It's something, itu menekan banget ya. So stressful ya. Dan itu bisa membuat orang mengalami itu tuh, mengalami banyak hal. Dan itu ya kita sudah tahu kan, akibatnya bisa kepahitan. Oh, kepahitan stressful banget. Kepahitan, terus traumatik, terus kemudian tinggal di masa lalu, mundur ke belakang, yang gitu-gitu kemudian menjadi masalah yang sangat-sangat berat buat kita. So ya, tidak ada jalan lain kan, kita perlu membereskan hal tersebut. Makanya hubungan-hubungan perlu dibereskan. Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan, terus mengajarkan pengampunan, menerima orang apa adanya, dan seterusnya. Nah, kita mesti tahu di broken relationship ini,
Iblis akan berusaha memecah belah kita. Jangan sampai kepahitan. Jangan sampai terjadi broken relationship. Saya pengen baca ayat ini ya. Di dalam kitab 2 Korintus. Yang dia berkata sebab kita tahu maksudnya. Ya, bahwa iblis tuh punya maksud jelas. Ya, itu nggak bercanda waktu dia bilang hal tersebut. Bahwa ya, kalau saudara baca di kitab di kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, dibilang begini, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi Paulus bilang, jangan sampai iblis mengambil keuntungan karena kita tidak mengampuni, karena kita tidak restore relationship, karena itu penyebab stres yang sangat tinggi. Ya, itu penyebab stres yang tinggi. Dan kalau saudara mau tahu, orang bisa transferkan stresnya pada kita dengan tidak mengampuni, kemarahan dan seterusnya. Ya, itu kemudian bisa mengalami hal-hal yang kemudian dapat dapat menyebabkan saudara ada pada situasi seperti saudara terkungkung oleh sesuatu selaput yang menekan saudara, dan itu adalah selaput tidak mengampuni, kepahitan dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu kita tahu kan bahwa kecemasan ini datang pada kita dan kemudian itu mempengaruhi kita. Dan tentu saudara tahu bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita jalan keluar yang sangat baik. So, saya akan ambil waktu sekarang ini untuk memberitahu how we handle stress. Yang pertama tentu kita harus kenali stres kita. Harus kita kenali. Saudara mesti kenali penyebab stres. Ya, dari beberapa hal, dari kira-kira tadi ada 4 hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Coba kenali apa. Mungkin ada yang lain lagi. Mungkin kalau seorang psikiatris yang bicara pada saudara, dia akan bicara banyak hal penyebabnya yang lain yang menyebabkan stres. Tapi yang saya bilang tadi ini adalah hal-hal yang kita bisa temukan di Alkitab, dan kemudian itu sesuatu yang sifatnya kalau kita tidak selesaikan ya dia akan tetap ada pada kita. Jadi tentu ada stres yang lain seperti saya bilang, masuk di tempat pekerjaan, ya kan. Bisa saudara kembali ke kota di mana saudara ada traumatik di kota tersebut, saudara stres. Saudara datang di sebuah pekerjaan yang bukan keahlian saudara dipercayakan tanggung jawab, saudara stres. Ada banyak ini stres seperti kita sudah bahas di depan tadi. Nah yang saya pengen bahas ini how we manage kan. Jadi yang pertama memang kita harus mengetahui penyebab stresnya kita apa. Iya. Oh iya benar kan. Saya belakangan ini tiba-tiba gula darah naik, stres banget. Ya sekarang sudah normal, udah balik lagi, udah baik, udah waktu pergi ke dokter dia periksa, dia semua baik, dia pikir mata bagus, kaki bagus, semua bagus, ada apa? Saya kata oh ya dari bulan Juli stressful banget kan, teman-teman dekat meninggal, orang-orang dekat meninggal, kita tertekan banget, ya itu terjadi pada kita. Nah, yang saya mau katakan bahwa mengakui bahwa kita mengalami stres itu baik, ya. Oke, saya stres sekarang, itu baik. Akui dulu itu ada. Jangan bilang nggak apa-apa, tapi badan gatal-gatal, minum insidal ternyata tetap gatal. Kasih CTM masih gatel, terus kemudian asam lambung naik gitu kan. Saya sempat alami itu, asam lambung naik sampai kok rasa sakitnya di jantung, macam-macam terjadi ya kan. Nah, kalau kita tidak mau mengakui, itu masalah besar buat kita. Ini kita harus mengakui keterbatasan kita. Stres itu beritahu buat kita bahwa kita terbatas. Terbatas banget. Kita terbatas. Bahwa kemampuan kita terbatas,
Kemampuan mengendali kita sebenarnya terbatas banget. Kita tidak terlalu skillful untuk bisa atasi semua yang ada di kita. Kita terbatas. Jadi stres-stres yang terjadi itu beritahu buat kita bahwa kita terbatas. Itu jelas. Ya. Nah, waktu kita mengakui hal tersebut bukan berarti kita menyerah dengan mengakui itu. Nah, disinilah kita kemudian akan datang pada akar permasalahannya dan membereskannya. Datang pada penyebab akar. Kenapa ya? Saya terintimidasi tadi, makanya saya takut. Saya kok jadi takut mati ya? Kenapa? Datang dari mana ketakutan ini? Ingat? Ketakutan yang seperti yang tormenting kayak itu datang dari kerajaan kegelapan. Itu harus dilawan dengan kasih yang sempurna. Kita izinkan kasih Tuhan turun dalam kehidupan kita di dalam Kristus oleh Roh-Nya yang kudus. Itu kemudian kita izinkan lagi bekerja, termanifestasi dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian dapat mengalami relief. Kita mengalami kelepasan karena kasih Tuhan yang datang lagi. Takut kemudian pergi, Tuhan mengasihi saya gitu. Ingat, ketakutan menggiring kita kepada stres yang lebih besar. Kalau kita menyerah pada ketakutan, dia akan bawa kita kepada hal yang lebih berat. Yaitu Daud alami hal tersebut. Nah, saya tidak mau bahas hal tersebut. Jadi yang pertama, akui aja bahwa oke, kita stres, tapi kita mau waktu mengakuinya kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita untuk menemukan penyebab stres kita apa. Itu perlu, itu penting buat kita untuk mengizinkan Roh Kudus bawa kita untuk mengetahui stres kita apa. Itu harus. Jangan biarkan saudara bertempur sendiri. Disitulah saudara belajar prinsip menyerahkan diri kepada Tuhan. Prinsip penyerahan, menyerah kepada kedaulatan Tuhan, menyerah kepada, ini iman yang saya bilang tadi, prioritas iman kita buat lagi. Arti dari iman yang sebenarnya adalah berserah kepada Tuhan. Arti dari iman sebenarnya adalah sebuah bentuk penyembahan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Abraham mempersembahkan. Sebab kata penyembahan pertama itu adanya di situ ya. Di Kejadian 22. Kalau saudara ketik di Alkitab, cari kata penyembahan pertama, adanya di situ. Di mana kata itu datang dengan kata sembahyang dalam bahasa itu. Dia bilang, kamu tunggu di sini, kami mau pergi ke sana untuk menyembah. Disitulah Abraham mempersembahkan seluruh mimpinya. Mempersembahkan apa yang dia tunggu selama 25 tahun. Mempersembahkan itu. Ishak dia persembahkan. It's a sacrifice. Ya. Jadi memang ada titik yang seperti itu. Seringkali kita tidak mau mempersembahkan sesuatu, itu menjadi titik stres terbesar buat kita. Nah, di sisi inilah tingkat penyerahan. Hal-hal yang perlu kita lepaskan, kita lepaskan. Ya. Ini yang kita sebut dengan proses abandonment. Kita kemudian mempersembahkan banyak hal dari diri kita, kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita, semuanya, masa depan kita ya. Ada satu lagu yang kalau salah Martin Easton yang buat lagu itu ya. Lord, I offer my life to you. Gitu ya. Ya, itu saya kira satu lagu yang bagus itu dalam keadaan stres sudah nyanyikan. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu penting. Menyerah pada situasi itu akan memberikan kepada kita suatu kelegaan dari dalam. Nah, menyerah di situ. Nah, kalau sudah sampai pada titik menyerah inilah sebenarnya sudah Alkitab bilang Tuhan sudah mengambil itu. Tuhan ambil. Tak. Di kitab Mazmur muncul banyak sekali, saudara boleh cari sendiri, bahwa dialah yang menanggung bagi kita, dia memikul bagi kita, itu Tuhan kita ya. Tuhan menanggung bagi kita, dia memikul banyak tanggungan kita ya. Tentu di perjanjian baru dosa kita dia pikul, jadi semua yang mendekat saudara dia pikul.
Makanya kan ada ayat yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan kamu. Jadi semua bentuk kekhawatiran harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan ditahan. Saudara khawatir anakmu, saudara khawatir masa depanmu, saudara khawatir kebutuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan engkau. Dialah yang care kepadamu. Ya. Sebab kata kekhawatiran di situ sebenarnya, kalau saudara baca, itu kan muncul adanya di Mazmur 55 itu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia memperdulikan engkau. Kemudian dikutip oleh Petrus di 1 Petrus pasalnya yang kelima. Nah, kata utamanya di situ, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Nah, padahal Mazmur 55 itu adalah Mazmur kekecewaan kan. Daud bercerita tentang dia dikecewakan oleh banyak. Dia dikecewakan oleh Ahitofel, dia dikecewakan oleh anaknya sendiri Absalom, dia yang kemudian kudeta terhadap dia. Ada banyak kekecewaan yang dia alami. Daud bilang orang yang seperti itu di dalam mereka punya pedang, lidahnya manis tapi seperti apa? Seperti pedang yang menusuk dan seterusnya. Jadi kemudian dia simpulkan bahwa caranya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan engkau. Daud itu khawatir banget. Waktu Ahitofel penasehatnya, yang menurut Daud, Ahitofel itu kalau dia bicara nasihatnya seperti dari Tuhan langsung. Ahitofel berpihak kepada Absalom. Wah, Daud berkata, habislah aku. Karena kalau Absalom ikutin nasihatnya Ahitofel, selesai Daud. Ahitofel itu disebut sebagai penasehat yang disebut sebagai the oracle of God. Dia itu juru bicaranya Tuhan. Nasihatnya seperti dengar dari Tuhan langsung kok, kata Alkitab. Jadi waktu Daud dengar Ahitofel menyeberang dan berpihak kepada Absalom, Daud bingung. Makanya Daud kemudian berdoa. Doanya Daud udah aneh banget. Doanya Daud udah doa penyerahan karena nggak tahu mau bikin apa. Daud cuma berkata begini, Tuhan kacaukanlah percakapan mereka. Bingungkanlah pembicaraan mereka. Dan memang benar. Waktu Ahitofel kasih nasihat buat Absalom, Absalom bingung. Maksudnya apa? Absalom menolak nasihat Ahitofel. Akhirnya Ahitofel kecewa juga sama Absalom. Ahitofel pulang dan kemudian gantung diri. Dia pulang ke kampung halamannya dan kemudian dia bunuh diri. Dia gantung dirinya. Tapi coba Daud berkata begini. Saking tertekannya dia sampai dia berkata begini. Seandainya aku punya sayap, aku mau terbang jauh-jauh gitu. Jadi ya ide seandainya aku punya sayap itu bukan idenya Rinto, itu ide Alkitab. Seandainya aku punya sayap itu ide Alkitab. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Itu jelas Alkitab bilang seperti itu. Saking tertekannya. Nah, tapi yang saya mau bilang buat saudara adalah ini. Bahwa Daud dalam posisi seperti dia berkata ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala kekecewaanmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan engkau. Jadi ya itu adalah menurut saya adalah hal yang powerful, sangat unik. Nah, ya setelah kita ada dalam penyerahan inilah baru kemudian kita memperbaiki beberapa hal, beberapa prioritas. Nah kalau itu saya ingin baca saja di Filipi pasalnya yang kedua. Dan kemudian saya pikir saya selesai. Dan kemudian kalau saudara renungkan hal ini, saudara pikirkan di tengah-tengah keadaan yang menekan seperti sekarang. Stresmu sekarang apa? Takut karena pandemi ya. Takut ketidakpastian ya. Takut karena terkurung ya. Takut karena tidak bisa bernafas di dalam rumah terus ya. Takut karena apa? Apa yang menyebabkan kamu takut? Nggak perlu khawatir. Tuhan sudah melewati semuanya. Dia ada pada tempat yang paling menakutkan. Dia masuk ke situ. Sebelum dia mati dia dikasih masuk di dalam sebuah dungeon. Kalau sudah pergi ke Israel, sudah bisa lihat di Yerusalem itu. Di gereja Santo Petrus Galigantus sudah bisa melihat di situ. Dia diturunkan ke bawah dan di situ orang membaca Mazmur 88. Salah satu Mazmur kekecewaan. Dia bilang, aku telah dibuang di negeri segala lupa. Di situ seperti orang mati dia. Dia udah ada di situ. Yesus sudah melewati semuanya. Apa yang membuat saudara tertekan? Nah, Yesus sudah tanggung semuanya. Dia melewati
semuanya. Nah sekarang kita mau baca saja Filipi pasalnya yang keempat ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, dan kemudian saya selesai aja sih dengan bahasa ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ayat-ayat ini kita kemudian dapat menyimpulkan 3 hal aja yang dapat saya simpulkan dari ayat-ayat ini ya, untuk menambah 2 hal yang di depan tadi. Mengakui bahwa kita stres, kemudian cari tahu akar permasalahannya tentunya. Yang kedua, menyerah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ini, kita mulai membereskan yang saya sebut sebagai prioritas iman itu. Nah, yang pertama adalah relationship. Ya. Karena ayat 4 bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya di dalam doamu. Ya. Doa itu relationship. Doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu bukan sebuah seri mantra. Doa itu bukan sebuah praktek dogmatis religius dari sekelompok orang. Doa itu you are intermingling with God. You are in relationship with God. Kita sedang dalam hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah right relationship. Benahin seluruh relationship saudara. Relationship dengan Tuhan, relationship dengan orang di sekitarmu, relationship dengan teman pekerjaan, relationship dengan kita harus memiliki right relationship. Kita sudah lihat bahwa penyebab utama ya karena relationship itu kan, kita salah satu penyebab utama dari 4 hal yang saya bilang, relationship penyebab stres yang paling luar biasa. So itu tuh prioritas iman kita, relationship. Itulah sebabnya iman kita tidak berdiri sendiri kan. Iman kita itu bekerja oleh kasih. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-6 beritahu iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang nyawanya adalah kasih. Iman yang sifatnya relational. So you cannot have faith without relationship. Or vice versa. Saudara tidak bisa juga punya relationship tanpa iman kalau dengan Tuhan kan. Saudara juga tidak bisa punya iman tanpa relationship. Makanya saya menyebutnya sebagai prioritas iman. Itu relationship. Relationship dengan Tuhan dan relationship dengan sesama. Makanya kalau saudara juga berkata, oh, saya benci orang-orang yang di sini. Saya cuma mau dengan Tuhan. Tidak bisa. Semua orang bilang, kamu bagaimana bisa? Tuhan aja yang kamu nggak lihat kamu. Bagaimana kamu bisa percaya Tuhan yang kamu nggak lihat? Orang yang kamu lihat aja kamu benci kok. Ya, jadi itu kemudian menjadi sesuatu yang penting bahwa relationship kita harus dibenahin. Itu benahin relationship. Kalau kita terus membenahi relationship kita, itu ada kata yang akan muncul tuh, damai sejahtera, perdamaian itu akan muncul di situ. Ya, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tapi kita harus relationship itu kalau berdoa kepada Tuhan ada 3 jenis doa di situ kan. Ada doa meminta, doa petisi maksudnya memohon, ada doa doa saja seperti biasa, doa kepada Tuhan, intermingling dengan Tuhan. Ada doa yang meminta, tapi juga ada ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur itu mengakui kedaulatan Allah kan. Kita sudah bahas hal tersebut. Jadi automatically ini penting hal yang kita sebut sebagai right relationship. Baru yang kedua adalah right mindset. Kita harus punya pola pikir yang benar.
Yaitu pola pikir yang dijaga oleh damai sejahtera Allah. Ya, pola pikir berdamai, pola pikir yang dijaga oleh damai sejahtera Allah. Kemudian di ayat yang ke-8 beritahukan kepada kita yang patut kita pikirkan. Pikirkanlah itu. Seperti saya bilang, sementara saya tertekan dengan pemahaman bahwa kamu bakal mati juga, kamu udah akan lewatin musim ini, kamu pasti mati juga gitu. Saya harus melawan cara berpikir itu. Saya tidak akan biarkan hal tersebut ada. Saya kemudian mulai mengatakan kata-kata berpikir positif dan seterusnya. Saya mulai mengatakan sesuatu. Saya mulai katakan kepada jiwa saya, kenapa kau tertekan jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Well, why are you so downcast, oh my soul? Ya, kenapa kamu tertekan ya? Kenapa tertekan hai jiwaku? Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan dan seterusnya. Ya, kita mesti kemudian memperbaiki hal tersebut ya. Kita perlu berkata kepada jiwa kita untuk berpikir yang benar, merasa yang benar. Kita harus mengendalikan dengan pemikiran kita, mengizinkan Roh Tuhan di dalam kita menguasai pola pikir kita. So, pola pikir adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, baru kemudian yang berikut, yang ketiga adalah right lifestyle. Ya kan? Harus ada sebuah kehidupan, pola hidup yang benar yang harus kita bangun. So, right relationship, ya, right mind, right mindset, and then right lifestyle. Kita harus membangun sebuah pola hidup yang benar. Jangan cari, saya punya bahasa, jangan cari gara-gara untuk stres. Misalnya hidup besar pasak daripada tiang sehingga harus berhutang. Dan kamu stressful karena berhutang, stres tinggi, ya kan? Ya kemudian ya jangan buat itu, jangan undang hal-hal yang tidak perlu datang pada diri saudara. Ya, jangan ya, pola hidup yang kita perbaiki. Ya, saya menawarkan pola hidup yang simple, sederhana, sebuah gaya hidup yang sederhana, dengan cara berpikir, dengan hukum kepatutan berpikir, kita berpikir menurut kasih karunia, berpikir dengan cara berpikir yang damai sejahtera. Hal tersebut akan menolong kita tentunya. Jadi jelas kalau kita mau memiliki prioritas iman yang baik, ya 3 hal tersebut yang harus kita kerjakan ya. Right relationship, right mindset, and right lifestyle. Nah, kalau 3 hal ini kita bangun terus dalam kehidupan kita, ya kita kemudian akan membangun sebuah mentalitas. Sebab kalau mentalitas tahan stres sudah ada pada kita, mentalitas itu akan terbangun terus. Sebab kita harus memiliki champions mentality, mentalitas pemenang itu. Karena kita bilang kita lebih dari pemenang. Karena kita bukan pemenang biasa, kita dianugerahkan kemenangan oleh Yesus. Dan Yesus yang telah memenangkan semuanya, memberikan kemenangan itu buat kita. Dia telah mengalahkan iblis dan dia berikan kemenangan buat kita. Kita menang atas iblis karena Yesus yang telah mengalahkannya. Kita lebih daripada pemenang. So, kita harus membangun mentalitas seperti itu untuk tidak gampang dikalahkan oleh situasi-situasi yang seperti ini. Memang seperti apa yang saya katakan, semua itu terjadi seperti membalik telapak tangan. Ya tentu ada proses-proses yang harus kita lakukan. Ya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai 9 itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Saya cuma menyimpulkannya right relationship, right mindset, dan kemudian right lifestyle. Kalau kita kembangkan hal tersebut, kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab, apa yang Alkitab kerjakan, meneladani Kristus yang paling utama. Kemudian kita meneladani pemimpin-pemimpin rohani yang hidup benar, yang telah menjadi teladan buat kita. Dan kita dapat berdiri kokoh menghadapi banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Apa yang membuat kita stres dan apa yang membuat kita tertekan? Saya sarankan, katakan pada jiwamu, janganlah tertekan hai jiwaku. Percayalah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Yesus berkata, jangan kamu khawatir.
burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu mengetahuinya semua. Bapamu mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Paulus berkata, janganlah kamu khawatir. Tapi ya itu, serahkanlah ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu ya, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan seterusnya. Itu jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya dapat berhadapan dengan semua tekanan-tekanan ini. Tapi kita bisa keluar sebagai pemenang dan kita bisa manage apa yang terjadi dengan tekanan-tekanan tersebut. Saya berharap bahwa kita sudah memulai dengan sebuah statement yang bagus bagaimana Yesus mengalahkan tekanannya. Dia berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berharap ini bisa memberi masukan buat kita di dalam kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan ini. Ayo kita managing, kita handling stres yang terjadi di sekitar kita dengan semakin percaya kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Karena Dia memperdulikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.